Selamat pagi, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dan ini teman saya. Saya Muhammad Fatan Fadila. Kali ini kita sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti adalah sebuah museum bersejarah yang dibangun dari gagasan Presiden Soeharto dan resmi didirikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Awalnya, tempat tersebut merupakan sebuah lahan kosong seluas 14,6 hektar yang akhirnya dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Museum Paseban adalah salah satu museum yang berisi berbagai koleksi benda bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan ideologi Pancasila. Miniatur ini menggambarkan rapat yang dihadiri Syam Kamaruzaman, Pono, dan Waluyo. Mereka bertiga diketuai langsung oleh DN Aidit. Pada rapat ini, mereka sedang mempersiapkan untuk rencana penculikan jenderal-jenderal pada tanggal 1 September 1965. Dari beberapa miniatur yang ditampilkan, terdapat beberapa jenderal yang diculik pada dini hari tanggal 30 September 1965. Jenderal itu diantaranya adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Parman, Maijen Haryono, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan satu letkol yaitu Pierre Tandean. Selanjutnya, miniatur ini menggambarkan Abdul Haris Nasution yang memanjat ke kediaman Duta Besar Irak. Dan dari rumah Abdul Haris Nasution ini ditangkap ajudannya yaitu Letkol Pierre Tandean yang mengaku sebagai Abdul Haris Nasution. Setelah para jenderal diculik pada dini hari, mereka yang telah diculik ditempatkan di rumah kosong dan dari 7 jenderal yang diculik hanya 5 yang hidup. Lalu sisanya yaitu Letjen Ahmad Yani dan Maijen Haryono ditembak dan tewas di rumah mereka masing-masing. Setelah penyiksaan dini hari, para jenderal yang diculik sudah tidak bernyawa. Dengan buru-buru mereka memasukkan jenazah para jenderal ke dalam sumur yang sudah lama tidak terpakai. Satu persatu tubuh para jenderal yang sudah tidak bernyawa dimasukkan ke dalam sumur tua itu. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan jejak-jejak kejadian malam itu sebersih mungkin, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah gerakan itu, terdapat beberapa laporan dari para istri dan ajudan keluarga jenderal yang hilang. Pemerintah segera mencari para jenderal yang hilang. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1965, pasukan tentara tiba di Lubang Buaya dan mencurigai sumur tua di antara semak-semak dan mereka mulai membersihkan sumur tua. Terlihat mayat-mayat para jenderal yang hilang yang menumpuk di dasar sumur itu. Satu persatu mayat para jenderal diangkat dan diproses untuk pemakaman yang lebih layak. Pada kali ini, memperlihatkan pakaian-pakaian para jenderal yang dipakai terakhir kali setelah gerakan 30 SPKI. Dan ada juga beberapa barang-barang peninggalan mereka seperti baju dinas yang mereka pakai saat bertugas, dan lencana yang menempel di baju dinas tersebut, serta beberapa foto para keluarga jenderal yang terpampang di sana. Berikut ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh Jenderal Ahmad Yani, seperti baju dinasnya beserta emblem yang terpasang di bajunya. Serta ada juga pakaian yang ia pakai saat penculikan G30 SPKI.
Serta yang kedua adalah barang-barang milik Maijen R. Suprapto seperti baju dinas, kemeja, sarung yang ia pakai saat penculikan G30 SPKI. Yang ketiga adalah pakaian dinas peninggalan Maijen Haryono. Ada foto pribadi, piagam, dan foto keluarga, serta celana yang digunakan ketika penculikan G30 SPKI. Yang keempat, ada peninggalan baju Maijen Parman, terlihat pakaian yang ia pakai terakhir kalinya pada saat penculikan dini hari, dan beberapa barang yang ia pakai seperti sepatu, jam tangan, dan dompet. Yang kelima yaitu peninggalan Brigjen Panjaitan seperti baju dinas, stempel, baret, foto-foto, serta celana yang ia gunakan ketika penculikan G30 SPKI. Yang keenam adalah peninggalan Brigjen Sutejo yang berisi pakaian dinas lengkap dengan lencananya, foto semasa hidup beliau dan piagam yang diterima, serta piyama yang dipakai ketika penculikan G30 SPKI berlangsung. Dan yang terakhir, ada barang-barang peninggalan Letkol Pierre Tandean, salah satu ajudan dari Abdul Haris Nasution yang selamat dari gerakan 30 SPKI. Terdapat jaket yang ia gunakan pada malam itu, beberapa peninggalan barang-barang yang ia pernah pakai semasa hidupnya.